Selamat datang di materi perkuliahan Tumbuh Kembang Anak semester 4. Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Salakanagara. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan dengan profesi kita sebagai tenaga gizi, yaitu pencegahan gangguan tumbuh kembang anak melalui gizi dan imunisasi. Dua kata kunci yang akan selalu kita temui di lapangan, gizi dan imunisasi. Keduanya bukan berdiri sendiri, keduanya saling menopang dalam memastikan setiap anak Indonesia tumbuh secara optimal. Mari kita mulai dengan penuh semangat. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita pahami dulu apa yang diharapkan dari kita setelah mempelajari topik ini. Ada dua capaian pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Yang pertama, dari ranah kognitif, level C2, artinya pemahaman. Kita diharapkan mampu menjelaskan konsep pencegahan gangguan tumbuh kembang anak melalui pemenuhan gizi optimal dan program imunisasi sesuai jadwal. Yang kedua, dari ranah afektif, level A2, artinya merespons. Kita diharapkan mampu merespons pentingnya peran gizi dan imunisasi dalam mencegah gangguan tumbuh kembang, dengan sikap peduli dan bertanggung jawab sebagai calon tenaga gizi profesional. Kedua capaian ini selaras dengan taksonomi Bloom dari Anderson dan Cradwell tahun 2001, yang menjadi acuan kurikulum perguruan tinggi kita. Berikut adalah peta materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, kita akan membahas konsep dasar tumbuh kembang, definisi, tahapan, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Kedua, kita akan menelaah masalah gizi yang mengganggu tumbuh kembang anak seperti stunting, wasting, underweight, dan obesitas. Ketiga, kita akan membahas strategi pencegahan melalui gizi, termasuk peran penting 1000 hari pertama kehidupan. Keempat, kita masuk ke imunisasi, jadwal, jenis vaksin, dan dampaknya terhadap tumbuh kembang. Kelima, kita akan melihat program intervensi terpadu dari tingkat nasional hingga internasional. Dan terakhir, kita akan tutup dengan daftar pustaka sebagai acuan ilmiah dari seluruh materi ini. Mari kita mulai dengan konsep dasar yang paling fundamental. Apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Keduanya sering diucapkan bersamaan, tapi secara ilmiah memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan, atau dalam bahasa Inggris, growth, adalah perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur dengan angka. Kita bisa mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Yang penting dipahami, pertumbuhan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali. Jika seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan pada masa kritis, dampaknya bisa permanen. Indikator pertumbuhan diukur menggunakan Z-score WHO, yaitu perbandingan antara berat badan terhadap umur, tinggi badan terhadap umur, dan berat badan terhadap tinggi badan. Sementara itu, perkembangan atau development adalah perubahan fungsi dan kemampuan yang bersifat kualitatif, tidak bisa sekadar diukur dengan alat timbang atau meteran. Perkembangan mencakup kemampuan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan kemampuan sosial anak. Untuk screening perkembangan, kita menggunakan Denver 2 dan KPSP, yaitu kuesioner pra-screening perkembangan dari Kementerian Kesehatan RI. Kedua aspek ini, pertumbuhan dan perkembangan, harus dipantau secara bersamaan dan berkesinambungan. Tidak cukup hanya melihat berat badan saja. Sekarang kita bahas, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tumbuh kembang anak. Ada 6 faktor utama yang perlu kita pahami. Pertama, genetik, meliputi ras dan etnik, jenis kelamin, dan ada tidaknya kelainan kromosom pada anak. Kedua, gizi,
Inilah faktor yang paling erat kaitannya dengan profesi kita. ASI eksklusif, empasi yang tepat, dan pemenuhan gizi seimbang menjadi penentu utama kualitas tumbuh kembang. Ketiga, imunisasi. Imunisasi bukan hanya mencegah penyakit, ia juga menjaga status gizi anak dan melindungi perkembangan otak dari kerusakan akibat infeksi. Keempat, lingkungan, sanitasi dan higiene, stimulasi psikososial, serta kondisi sosial ekonomi keluarga sangat berpengaruh. Kelima, pelayanan kesehatan. Pemantauan rutin di posyandu dan deteksi dini gangguan menjadi lini pertama pencegahan. Keenam, keluarga. Pola asuh orang tua, tingkat pendidikan, dan ketahanan pangan keluarga adalah fondasi utama. Keenam faktor ini saling berinteraksi satu sama lain. Tidak ada satu faktor pun yang berdiri sendiri. Sekarang kita masuk ke topik kedua. Masalah gizi dan prevalensinya di Indonesia. Data dari Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 memberikan gambaran yang harus kita jadikan motivasi untuk bergerak. Stunting, kondisi tinggi badan anak di bawah -2 standar deviasi dari median, masih dialami oleh 21,6% balita Indonesia. Meski turun dari tahun sebelumnya, angka ini masih jauh dari target 15% yang dicanangkan pemerintah. Wasting atau kekurusan akut mencapai 7,7%. Underweight atau berat badan kurang mencapai 17,1%. Dan yang sering dilupakan, obesitas balita sebesar 3,5% berdasarkan Riskesdas 2018. Jadi Indonesia menghadapi beban gizi ganda, di satu sisi masih banyak anak kurus dan pendek, di sisi lain sudah ada anak yang kelebihan berat badan. Apa dampak jangka panjangnya? Gangguan kognitif, IQ yang lebih rendah, prestasi sekolah yang buruk, dan produktivitas kerja yang menurun telah dibuktikan oleh Victora dan kawan-kawan pada tahun 2008. Risiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi di usia dewasa. Ini dikenal sebagai Barker Hypothesis atau Developmental Origins of Health and Disease. Penurunan imunitas yang menyebabkan anak rentan infeksi berulang. Dan secara makroekonomi, kehilangan 2 hingga 3% GDP per tahun akibat stunting, menurut laporan World Bank tahun 2016. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah anak-anak nyata yang membutuhkan intervensi kita. Topik ketiga, pencegahan melalui gizi. Dan kita mulai dari konsep yang paling penting dalam gizi anak, 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa 1000 hari? Karena periode ini, dari konsepsi hingga anak berusia 23 bulan, adalah jendela peluang emas yang tidak akan pernah terulang kembali. Investasi gizi pada masa ini adalah intervensi yang paling cost-efektif untuk mencegah gangguan tumbuh kembang. Demikian ditegaskan oleh Black dan kolega dalam Lancet Nutrition Series tahun 2013. Mari kita telusuri 5 fase kritisnya. Fase pertama, konsepsi, hari 0. Saat pembuahan terjadi, kebutuhan folat, zat besi, dan zinc sangat kritis untuk pembentukan organ. Fase kedua, kehamilan trimester pertama, hari 1 hingga 90. Ini adalah periode organogenesis, pembentukan organ janin. Asam folat, iodium, dan vitamin A menjadi zat gizi yang paling kritis. Fase ketiga, kehamilan trimester 2 dan 3, hari 91 hingga 270. Otak berkembang pesat pada periode ini. DHA, zat besi, kalsium, dan protein menjadi prioritas. Fase keempat, 0 hingga 6 bulan, hari 271 hingga 450. Ini adalah masa ASI eksklusif. Kolostrum, imunoglobulin, dan laktoferin dari ASI memberikan perlindungan yang tidak tertandingi oleh produk manapun.
Fase kelima, 6 hingga 23 bulan, hari 451 hingga 1000. Fase empasi, makanan pendamping ASI yang harus terpenuhi dari protein hewani, sayuran, buah, dan sereal yang difortifikasi. Jika kita melewatkan satu fase saja, dampaknya bisa permanen. Itulah mengapa kita sebut ini window of opportunity, jendela yang hanya buka sekali. Berdasarkan konsep 1000 HPK tadi, sekarang kita bahas strategi konkret apa yang perlu dilakukan. Ada 4 strategi utama dalam pencegahan gangguan tumbuh kembang melalui gizi. Strategi pertama, ASI eksklusif selama 0 hingga 6 bulan. ASI mengandung IgA sekretori, yaitu antibodi pelindung laktoferin, dan faktor pertumbuhan yang tidak ada di produk lain. WHO membuktikan bahwa ASI eksklusif dapat mencegah diare dan infeksi saluran pernapasan akut hingga 50 hingga 60%. Ini bukan sekadar makanan bayi, ini adalah vaksin pertama anak. Strategi kedua, empasi optimal usia 6 hingga 23 bulan. WHO menetapkan 4 syarat empasi yang harus dipenuhi: tepat waktu, adekuat secara gizi, aman dari kontaminasi, dan responsif terhadap tanda lapar dan kenyang anak. Protein hewani, telur, ikan, daging minimal sekali sehari. Zat besi, zinc, vitamin A, dan iodium harus tercukupi. Strategi ketiga, suplementasi dan fortifikasi. Vitamin A diberikan 2 kali setahun untuk anak usia 6 hingga 59 bulan. Sirup zat besi 10 mg per hari diatur dalam Permenkes nomor 29 tahun 2019. Taburia dan PMT pemulihan tersedia untuk anak berisiko. Strategi keempat, pemantauan pertumbuhan. Penimbangan di posyandu minimal 8 kali setahun. Penggunaan KMS dan buku KIA sebagai alat dokumentasi. Bila ditemukan tanda gangguan, segera rujuk ke fasilitas kesehatan. Keempat strategi ini harus dijalankan bersamaan dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya salah satu. Kita masuk ke topik keempat, imunisasi dan perlindungannya. Program Imunisasi Nasional Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang diperbarui melalui Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2021. Saat bayi lahir, langsung diberikan 3 vaksin, HB0 untuk hepatitis B, BCG untuk tuberkulosis, dan OPV0 untuk polio oral. Pada usia 1 bulan, diberikan kembali BCG, OPV, dan hepatitis B untuk memperkuat proteksi awal sistem imun. Memasuki usia 2 bulan, jadwal menjadi lebih padat, DPT-HB HIP1, OPV2, PCV1 untuk pneumonia, dan rotavirus 1 untuk diare berat. Pola ini berlanjut hingga usia 3 dan 4 bulan dengan booster masing-masing vaksin. Pada usia 6 bulan, ditambahkan PCV3 dan influenza pertama untuk mencegah pneumonia dan ISPA yang merupakan penyebab utama malnutrisi akut. Pada usia 9 bulan, datanglah vaksin MR, campak dan rubella, serta vaksin ensefalitis Jepang. Jadwal booster berlanjut di usia 12 dan 18 bulan. Perlu kita ingat, setiap vaksin yang terlewat adalah risiko yang terbuka bagi anak. Sebagai tenaga gizi, kita berperan mendorong kepatuhan orang tua terhadap jadwal imunisasi ini. Sekarang kita pahami lebih dalam bagaimana imunisasi melindungi tumbuh kembang anak. Ada sebuah rantai sebab akibat yang indah di sini. Imunisasi diberikan, maka infeksi pun tercegah, status gizi terjaga, dan tumbuh kembang berjalan optimal. Sederhana secara konsep, tapi sangat besar dampaknya. Mari kita uraikan 3 mekanisme utamanya. Mekanisme pertama, mencegah infeksi berat.
Penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, dan campak adalah penyebab utama malnutrisi akut. Campak saja dapat menyebabkan defisiensi vitamin A yang akut, berujung pada kebutaan. Meningitis akibat HIV dapat menyebabkan gangguan kognitif permanen, demikian ditegaskan WHO tahun 2023. Mekanisme kedua, menjaga status gizi. Infeksi berulang menyebabkan anoreksia, malabsorpsi zat gizi, dan katabolisme protein yang berlebihan. Siklus berbahaya antara infeksi dan malnutrisi ini dapat diputus oleh imunisasi. Scrimshaw membuktikan ini tahun 2003. Kirkwood dan kawan-kawan tahun 2010 menunjukkan bahwa anak-anak yang tervaksinasi memiliki Z-skor berat badan per umur yang lebih tinggi dibanding yang tidak divaksinasi. Mekanisme ketiga, melindungi otak dan sistem saraf. Campak dapat menyebabkan ensefalitis pada 1 dari 1000 kasus. Vaksin ensefalitis Jepang mencegah kerusakan otak yang bisa berujung pada retardasi mental. Jadi, imunisasi bukan hanya urusan dokter atau bidan. Ini juga urusan kita sebagai tenaga gizi, karena dampaknya langsung pada status gizi anak. Topik kelima, program intervensi terpadu. Pencegahan gangguan tumbuh kembang tidak cukup dilakukan hanya oleh satu orang atau satu instansi. Dibutuhkan pendekatan multisektoral, lintas sektor dan lintas lembaga. Di level nasional, pemerintah Indonesia memiliki sejumlah program strategis, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021, dengan 5 pilar, komitmen pemerintah, sosialisasi, konvergensi antar program, ketahanan pangan, dan pemantauan evaluasi. Program 1000 HPK dari Kemenkesri, intervensi spesifik dan sensitif untuk ibu hamil, bayi, dan baduta. Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, mendorong perubahan perilaku gizi dan aktivitas fisik. Posyandu sebagai ujung tombak pemantauan pertumbuhan, imunisasi, dan konseling gizi di tingkat desa. PMBA, promosi makan bayi dan anak, mengoptimalkan konseling ASI dan MPASI di fasilitas kesehatan. Dan PIN, Pekan Imunisasi Nasional, untuk mencapai cakupan imunisasi universal di atas 95%. Di level internasional, target SDG 2.2 mencanangkan eliminasi semua bentuk malnutrisi termasuk stunting dan wasting pada tahun 2030. WHO melalui Expanded Programme on Immunization menargetkan cakupan imunisasi dasar lengkap di atas 90%. Dan Global Breastfeeding Collective bersama WHO dan UNICEF mendorong promosi ASI eksklusif dan menyusui hingga usia 2 tahun di seluruh dunia. Kita sebagai tenaga gizi adalah bagian dari ekosistem besar ini. Sebagai mahasiswa gizi, penting bagi kita untuk memahami apa peran konkret kita di lapangan nanti. Ada 4 peran utama tenaga gizi dalam pencegahan gangguan tumbuh kembang. Peran pertama, asesmen gizi. Kita melakukan pengukuran antropometri, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Kita lakukan dietary recall 24 jam dan food frequency questionnaire. Lalu kita interpretasikan Z-score WHO 2006 untuk mengidentifikasi risiko stunting dan wasting sejak dini. Peran kedua, konseling dan edukasi. Kita memberikan konseling ASI eksklusif kepada ibu baru. Kita mengedukasi cara pemberian MPASI yang tepat. Kita menggunakan pendekatan KAP, komunikasi, afeksi, dan praktik, serta memanfaatkan media KIE untuk menjangkau lebih banyak keluarga. Peran ketiga, koordinasi lintas sektor. Tenaga gizi tidak bekerja sendiri. Kita berkolaborasi dengan bidan, dokter, dan kader posyandu. Kita mendukung pelaksanaan imunisasi dan program PMBA.
dan kita menginput data ke sistem EPPGBM dan SIGIZI nasional. Peran keempat, riset dan evidence based practice. Kita terus memperbarui pengetahuan dari literatur terkini. Kita mengevaluasi program intervensi, dan kita mengadvokasi kebijakan gizi berbasis bukti. 4 peran ini adalah wujud nyata kompetensi gizi yang kita bangun selama perkuliahan. Kita telah menempuh perjalanan panjang hari ini. Sekarang mari kita rangkum 5 pesan kunci yang harus kita bawa pulang. Pesan pertama, 1000 HPK adalah periode kritis yang tidak dapat diulang. Setiap intervensi gizi pada masa ini berdampak seumur hidup dan bersifat irreversibel. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk anak bangsa. Pesan kedua, gizi optimal dan imunisasi lengkap adalah 2 pilar yang tidak bisa dipisahkan dalam pencegahan gangguan tumbuh kembang. ASI eksklusif, empasi adekuat, suplementasi, dan vaksinasi, keempatnya harus berjalan beriringan. Pesan ketiga, imunisasi melindungi tumbuh kembang bukan hanya dengan mencegah penyakit secara langsung, tapi dengan memutus siklus infeksi dan malnutrisi yang menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Pesan keempat, tenaga gizi memiliki peran aktif dan strategis, dari asesmen dan konseling, hingga koordinasi program dan advokasi kebijakan berbasis bukti. Pesan kelima, pendekatan intervensi harus terpadu, spesifik dan sensitif, melalui program nasional seperti Stranas Stunting dan Posyandu, maupun program global seperti Satgas dan EPI dari WHO. Semua ini bukan hanya teori. Ini adalah peta jalan kita sebagai tenaga gizi masa depan. Seluruh materi yang kita pelajari hari ini berlandaskan pada referensi ilmiah yang valid dan terpercaya. Di slide ini Anda dapat melihat daftar pustaka lengkap, baik dari sumber nasional seperti Kemenkesli, IDAI, PERSAGI, maupun sumber internasional seperti WHO, UNICEF, dan Lancet. Beberapa referensi kunci yang perlu Anda ingat, Black dan kolega tahun 2013 dalam Lancet tentang pentingnya 1000 HPK. Victora dan kolega tahun 2008 dan 2016 tentang dampak jangka panjang malnutrisi dan manfaat ASI. SSGI 2022 dari Kemenkes, data prevalensi gizi terkini Indonesia. Dan Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang jadwal imunisasi nasional. Saya mendorong Anda untuk membaca referensi-referensi ini secara langsung untuk memperdalam pemahaman. Kita telah sampai di akhir perkuliahan hari ini. Izinkan saya mengakhiri dengan sebuah kalimat yang saya harap akan selalu Anda ingat sepanjang karir Anda. Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang secara optimal. Peran kita sebagai tenaga gizi adalah memastikan hak itu terpenuhi. Itulah hakikat profesi kita, bukan sekadar menghitung kalori atau membaca Z-score, tetapi memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan terbaik dalam hidupnya. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar Anda hari ini. Saya membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan Anda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.